Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-81 sampai 85. Ayat yang ke-81, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bih ahsirun innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Tafsir ayat yang ke-81. Falamma alqau, maka setelah mereka lemparkan tambang-tambang dan tongkat-tongkat mereka, maka seolah-olah ia adalah ular yang merayap. Falam qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah yang sihir. Ini adalah sihir yang besar, walaupun ia besar. Akan tetapi innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Karena mereka menginginkan dengan hal tersebut untuk mendukung kebatilan di atas kebenaran. Adakah kerusakan yang lebih besar daripada ini? Begitulah setiap perusak melakukan sesuatu, lalu dia membuat tipu daya dan makar. Perbuatannya pasti batal dan terkikis. Meskipun dalam waktu tertentu apa yang dilakukannya cukup laris, akan tetapi ujung-ujungnya adalah habis dan lenyap. Adapun orang-orang yang memperbaiki diri, yang mana tujuan dari perbuatan mereka adalah wajah Allah, dan ia adalah perbuatan-perbuatan dan sarana-sarana yang berguna yang diperintahkan, maka Allah memperbaiki perbuatan mereka, menjunjungnya, dan menumbuhkannya selalu. Ayat yang ke-82. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Tafsir ayat yang ke-82. Musa melempar tongkatnya. Ia pun melahap semua apa yang mereka bikin, lalu batallah sihir mereka. Lenyaplah kebatilan mereka. Wa yuhiqallahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka ahli sihir itu tunduk kepada Musa ketika jelas bagi mereka kebenaran. Fir'aun mengancam mereka akan menyalib dan memotong tangan dan kaki mereka, tetapi mereka tidak gentar dan tetap teguh beriman. Ayat yang ke-83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufim min fir'aun wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Tafsir ayat yang ke-83. Adapun Fir'aun dengan kaum dan pembesarnya serta pengikut mereka, maka tidak seorang pun dari mereka yang beriman. Bahkan mereka terus terlelap di dalam kesesatan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, yakni anak-anak muda Bani Israel yang sabar dalam menghadapi rasa takut karena iman yang bercokol di dalam hatinya.
ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka karena agama mereka. Wa inna fir'auna la'aling fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu berbuat semena-mena di muka bumi. Maksudnya, dia mempunyai kekuasaan dan kekuatan, maka pantas mereka takut terhadap ancamannya. Lebih-lebih karena dia wa innahu laminal musrifin, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas dalam urusan melanggar dan menganiaya. Hikmah wallahu alam, dari berimannya anak-anak muda lebih bisa menerima dan menaati kebenaran. Lain halnya dengan orang-orang tua yang hidup di atas kekufuran. Mereka lebih jauh dari kebenaran disebabkan karena keyakinan yang rusak yang ada di dalam hati mereka. Ayat yang ke-84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Tafsir ayat yang ke-84, wa qala Musa, Musa berkata, dalam keadaan mewasiatkan kaumnya supaya bersabar, mengingatkan mereka dengan apa yang mereka meminta pertolongan dalam hal itu. Dia berkata, ya qaumi in kuntum amantum billah, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka lakukanlah konsekuensi iman. Tawakkalu in kuntum muslimin, dan bertawakallah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Maksudnya berpeganglah kepadanya, kembalilah kepadanya, dan mohonlah pertolongan kepadanya. Ayat yang ke-85, faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Tafsir ayat yang ke-85, faqalu, lalu mereka berkata, sebagai bentuk ketaatan dalam hal ini, 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin. Kepada Allah lah kami bertawakal, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Maksudnya, janganlah engkau menjadikan mereka berkuasa atas kami yang akibatnya mereka akan menyiksa dan mengalahkan kami. Maka Bani Israel pun terfitnah oleh hal itu, dan mereka berkata, kalau mereka berpegang teguh pada kebenaran, niscaya mereka tidak dikalahkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.